tega memfitnah aku? Mengapa? Mengapa kau tega melakukan hal itu kepadaku? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kau memfitnahku. Kau membakar aku. Lihat kobaran api itu. Lihat itu. Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya. Aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Supra Verbindo Pharma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugatku, anak. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suraharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi. Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-25 ini dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Puri Retno Mutia, Billy Burhan sebagai Mayong, Lanti sebagai Dwi Lestari, Haryoko sebagai Pandu, Nanang sebagai Mukhtar, Ismedio sebagai Moko, dan Margaret sebagai Herlina. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon.
belis salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Sebuah pertemuan yang penuh keakraban dan bahkan terselip pula kerinduan. Dwi Lestari benar-benar merasa senang dengan kedatangan Mayong Wreda Adiwardana itu. Perasaan itu ditampilkan dengan lugas hingga membuat Puri Retnamutia sedikit cemburu. Ke tempat ini. Aku sering kecewa karena ternyata hanya berada di dalam mimpi. Sekarang ini kenyataan kan? Tidak. Sebenarnya kau sedang bermimpi. Kalau nanti kau terbangun, barulah kau menyadari kehadiranku ini sebenarnya hanya di dalam mimpi. Jadi menurut Kang Wreda saat ini aku sedang tidur, sedang bermimpi. Iya. Kau sedang bermimpi. Pada saat kau bangun nanti, kau kehilangan semuanya. Kalau begitu, aku tidak mau bangun, supaya tidak kehilangan semuanya, supaya tidak kehilangan Kang Wreda. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya sedang memandangi jurang. Kenapa dengan jurang? Sekedar mengukur seberapa dalamnya, serta membayangkan apa yang akan terjadi seandainya kami tercebur di sana. Apa perlu dibuktikan? Tidak. Tetapi kalau yang lain ingin buktikan, aku ingin menyaksikan. Aku kira kau akan datang bersama-sama dengan Herlina. Mengapa ia tidak ikut? Iya. Kenapa Herlina tidak ikut? Dia ikut. Mana dia? Dia langsung ke perkampungan. Mungkin ada yang sudah dirindukannya. Jadi kau datang bersamanya? Iya. Jadi Yudatin datang? Iya. Yudatin langsung ke rumah? Iya. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku pulang dulu menemui Yudatin. Nyonya Herlina. Oleh gadis itu disebut Udatin. Bang Mayong mengatakan Udatin itu adalah jiwa gandanya. Mana yang betul? Nyonya Herlina atau Nyonya Udatin? Semuanya jadi serba membingungkan. Nampaknya gadis bernama Dwi Lestari itu mengenal cukup baik dan akrab dengan Nyonya Herlina. Itu bukan hal yang aneh, karena Nyonya Herlina memang berasal dari daerah ini. Gadis itu cantik juga. Wajahnya bersih dan mulus. Bahkan menonjol sekali pada tatapan matanya yang agak liar dan jujur. Liar, tapi malah bisa jadi menjadi kelebihan yang dimilikinya. Nyonya Herlina cantiknya seperti itu. Lalu gadis bernama Dwi Lestari, cantiknya juga seperti itu. Jangan-jangan gadis-gadis Kalikurak pada umumnya memang cantik-cantik. Dengan berlari-lari kecil, Dwi Lestari bergegas pulang. Mayong memperhatikannya sampai lenyap di balik sebuah lekuk tebing. Pertemuan Mayong, Moko dan Mukhtar sesekali diwarnai dengan gelak tawa. Namun Puri Retnamutia dan Pandu tahu benar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam tawa itu. Puri yakin Mayong menyembunyikan kegelisahannya dengan rapi. Puri tak mampu menahan rasa penasarannya. Aduh,
Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Duh, aduh. Saking larae sampai nen beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting si cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Bang Mayong. Iya. Abang masih menyimpan kenangan pada tempat ini kan? Iya, sangat kuat bahkan. Tempat ini aku rasakan sangat akrab denganku, Puri. Bagaimana dengan gadis itu? Bang Mayong menyimpan kenangan keberadaannya? Tidak. Aku tak tahu siapa dia. Kalau saja amnesia ini bisa disingkirkan, aku akan bisa mengenangnya dengan baik. Nampaknya keadaanmu masih belum pulih, Farida. Iya. Dan jangan tanyakan kapan keadaanku ini akan pulih kembali. Kenapa kau kemarin tidak menemui aku? Aku? Iya. Maksudmu? Ketika aku ke rumah Mohtar, kau saat itu berada di rumahnya kan? Bagaimana kau tahu? Aku butuh jawabanmu dulu. Kenapa kau tidak keluar ikut menemui aku? Mengapa pula kau tak mengatakan kalau Moko berada di rumahmu, Mohtar? Bagaimana kau bisa tahu Moko berada di rumahku? Baunya kelihatan. Kau berbohong. Herlina yang memberitahumu kan? Iya. Mengapa Moko tak mau menemuimu? Tanyakan saja langsung yang bersangkutan. Aku tidak tahu persis ada apa. Kau tidak keberatan mengatakannya Moko Lesi Putih? Kemarin aku belum memutuskan apakah aku akan kembali ke tempat ini atau tidak. Tetapi akhirnya kau telah berada di sini kan? Iya. Dan begitu kami datang, 2 kali kami disongsong oleh bahaya. Bahaya apa? Kami nyaris menjadi santapan ular. Bukan sembarang ular, karena besarnya sama dengan pohon pinang. Ular yang sangat besar sekali. Ular? Iya. Kami tadi juga bertemu dengan ular. Tapi kobra. Yang kami temui bukan ular kobra, tetapi ular sawah. Besar sekali. Lalu bahaya yang kedua apa? Dengan gamblang, Moko dan Mukhtar menceritakan apa yang terjadi. Didengarkan dengan seksama oleh Mayong, Pandu dan Puri. Mayong nampak tegang. Pandu dan Puri gelisah saat menilai bahwa Kalikurak ternyata menyimpan hal-hal yang misterius. Pak Markum itu siapa? Kau tidak ingat Pak Markum? Dengan sendirinya. Pak Markum orang tua Dwi Lestari. Orang-orang Kalikurat tentu akan merasa heran kalau melihat aku lupa dengan mereka semuanya. Bisa-bisa aku dikira sombong atau ya entahlah nanti. Lalu bagaimana? Cobalah sekarang berpikir, Mayong. Lantas siapa perempuan yang semalam akan mencelakakan kami itu? Dwi Lestari, temanku. Ia mengatakan tidur sejak saat matahari tenggelam. Dan dia juga tidak punya kebiasaan ngelindur.
tidur sambil berjalan, atau melakukan sesuatu yang tidak disadarinya. Nah, lihat tempat ini. Dalam kabut yang sangat tebal, kami tidak bisa melihat apapun. Bahkan melihat tangan saja, kami mengalami kesulitan. Jika kami bergeser sejengkal saja ke depan, kami terjungkal ke jurang. Ketika Dwi Lestari itu mengantarmu ke Batu Prasasti, apakah dia menampakkan sesuatu yang aneh? Rasanya iya. Ia keberatan aku membawa lampu senter. Dengan demikian aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun suaranya jelas, suara Dwi Lestari. Kemudian ada pembicaraan yang kami rasakan aneh. Mengenai apa? Mengenai semua benda. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa semua benda itu mempunyai jiwa. Batu-batu, gunung, dan sungai yang mengalir, udara dan tanah, semuanya. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, langka apa Jot? Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Penduduk Karikurak semuanya mempunyai pendapat demikian, bahwa batu-batu yang berserakan di daerah ini semuanya mempunyai nyawa, mempunyai jiwa. Gunung juga mempunyai jiwa. Kalau gunung marah, gunung itu meledak, memuntahkan lahar dan melahirkan bencana. Angin semilir, kabut tebal, hujan dan badai punya jiwa. Jiwa dari semua yang ada itu membentuk sebuah keseimbangan yang serasi. Kalau menurutku, yang punya nyawa itu hanya manusia dan binatang. Batu-batuan tidak. Benda-benda yang lain di luar binatang dan manusia bisa disebut benda mati. Pepohonan? Punya nyawa tidak. Punya kehidupan iya. Pertanyaanmu menarik sekali ditarik. Mengapa kau mempunyai pertanyaan itu? Aku hanya ingin mengingatkan Kang Mohtar dan Kang Moko bahwa segala sesuatu di sini mempunyai jiwa. Kabut yang menghadang kita ini pun mempunyai jiwa. Jangan dianggap sebagai benda mati. Bahkan kepada benda apapun di sekitar tempat ini, kita harus berlaku sopan, tidak merusak dan memperkosanya dengan semena-mena. Juga suara serigala itu. Kalau serigalanya jelas binatang yang bernyawa, namun suara yang ditimbulkannya juga berjiwa. Seperti kita berbicara ini, suara yang kita buat dalam berbicara mempunyai jiwa. Itu sebabnya segala macam pembicaraan yang tidak ada gunanya sebaiknya jangan dilakukan. Udara akan kotor dan tercemar.
Itulah apa yang dikatakannya saat itu. Terus terang, hingga sekarang kami berdua terus berpikir, apakah yang dilakukan pada kami itu ada hubungannya dengan pendapatnya yang diutarakan? Perasaanmu menemukan adanya hubungan yang kuat? Yang jelas, Mayong. Yang jelas kami semalam diantar Dwi Lestari menyaksikan prestasi hantu itu dari dekat. Gadis itu kemudian bermaksud mencelakakan kami. Namun ternyata ia tidak merasakan melakukan. Orang tuanya juga memberikan kesaksian bahwa sejak senja tiba, anak gadisnya tidur dan tidak pergi kemana-mana. Bisa saja tidur itu semacam alibi. Ketika semua orang mengira tidur, gadis itu melakukan itu. Tetapi apa keuntungannya? Apa pamrihnya? Rasanya mustahil Diktari sanggup berbuat seperti itu. Bang? Ya? Tadi rasanya Mbak Herlina mengatakan pendapat yang sama. Nyonya Herlina mengatakan apa? Ketika Bang Mayong dan Bang Pandu tertinggal di belakang, Mbak Herlina mengutarakan pendapatnya kepadaku. Apa katanya? Kau lihat batu besar itu, Depuri? Ya. Mengapa, Mbak? Apakah menurutmu batu itu punya nyawa? Batu? Tidak. Batu benda mati. Ia tidak punya nyawa. Air juga benda mati. Bagaimana dengan tumbuhan? Ia punya nyawa atau tidak? Yang punya nyawa itu hanya manusia dan binatang. Tumbuhan tidak punya nyawa. Nyawa itu apa menurutmu? Roh yang menyebabkan semua makhluk bisa hidup. Saat makhluk kehilangan rohnya, makhluk itu akan mati. Begitu pendapatmu? Iya. Pada umumnya orang juga memiliki pendapat seperti itu. Kehidupan itu berada di mana-mana, Depuri. Kehidupan itu mengalir dalam udara dan melingkupi apapun atau siapapun. Termasuk bebatuan, tanah, air sungai yang mengalir. Benda-benda itu mempunyai jiwa. Dan betapa riuhnya mereka. Pepohonan tumbuh dan berkembang. Binatang beranak pinak, semuanya memiliki jiwa. Mbak berpendapat begitu? Atau kau tak sependapat? Nah, bukankah ada kemiripan dengan apa yang dikatakan Mbak Herlina? Bukan kemiripan, tetapi rasanya memang sama. Semua benda punya nyawa. Itu pandangan yang agak primitif, yang dahulu sempat melahirkan pemujaan terhadap benda-benda, seperti matahari, bulan, melahirkan animisme. Tetapi rasanya aku tahu kemana arah pembicaraan itu. Ke arah batu prasasti itu. Itulah yang dimaksud. Sejenak memeluk mereka, hingga tak seorang pun yang kemudian berbicara. Dan waktu yang mengalir sejengkal, seperti memberi kesempatan kepada semuanya untuk menarik kesimpulan dan menjawabnya. Manakala Mayong menengadah ke arah selatan, ia gelisah memandangi puncak raung yang menjulang tinggi. Di sana seperti tersimpan sebuah misteri. Sapakang awake lemes bae, gage nginum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum os kapit sedina siji. Hebat. Ahe. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol,
lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskafit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskafit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskafit sedina siji. Sedina siji oskafit. Oskafit vitamin kang paling lengkep. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Saudara, bagaimanakah lanjutan dari kisah ini? Apa yang akan dilakukan Mayong dan kawan-kawannya di Kalikurak? Bagaimana pula dengan misteri yang tersimpan dalam prasasti batu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.